Nah, dalam keadaan yang kritis itu dia memanggil-manggil Tuhan, tapi dia nggak tahu siapa Tuhan, dia nggak tahu namanya. Dia cuma bilang, "Oh, you up there," ya kan, wahai Anda yang di atas sana, gitu. Tolonglah saya. Kalau engkau menyelamatkan saya dari bahaya ini, saya berjanji akan kerja untukmu. Nah, gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Al-Quran menjadi julukan dari bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ya, karena ini awal Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, seorang muslim mempunyai 5 kewajiban terhadap Al-Quran yang biasa disebut wajibatul muslim nahwal Quran, kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Apa saja? 1, tilawah, membacanya. 2, tadabbur, memahami isinya. 3, tahfiz, menghafalkan. Yang keempat, tatbiq, mengamalkan, ya, melaksanakan, mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan nyata. Nah, yang kelima, dakwah, menyebarluaskan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Saya ulangi, tilawah, membaca, tadabbur, memahami, tahfiz, menghafalkan, tatbiq, mengamalkan, dan yang terakhir dakwah, menyebarluaskan, memperjuangkannya. Ya. Nah, kebanyakan kita umat Islam kalau mendengar istilah kewajiban terhadap Al-Quran, yang terbayang itu tilawah saja. Kalaupun lebih daripada itu, menghafalkan. Ya. Dan kita bersyukur belakangan ini di masyarakat kita semakin banyak pondok-pondok tahfiz bermunculan, ya. Kalau selama ini mungkin baru pondok tahsin, pondok memperbaiki bacaan Al-Quran atau memberantas buta huruf Al-Quran, tapi sekarang sudah naik ke level berikutnya, bermunculan pondok-pondok tahfiz, ya, yang mengadakan program menghafalkan Al-Quran. Ya, ada yang sampai ke tingkat sudah mematok, ya, dalam setahun hafal 30 juz, ada yang 2 tahun menghafal 30 juz, dan seterusnya. Nah, cuma yang kita sayangkan, kesadaran untuk tadabbur ini belum memasyarakat, ya. Padahal dari 5 kewajiban ini, hanya kewajiban tadabburlah satu-satunya yang Allah keluarkan ancaman kalau tidak dikerjakan, ya. Kalau Anda tidak tilawah, kita nggak ketemu tuh ayat atau hadis yang mengancam orang tidak tilawah. Yang ada adalah orang kalau nggak tilawah ya kehilangan peluang untuk berpahala, ya, karena hadis Nabi mengatakan barang siapa membaca Al-Quran tilawah, maka setiap huruf yang dia baca dapat 10 pahala, 10 kebaikan, ya. Dan Nabi tegaskan yang namanya 1 huruf 10 kebaikan itu bukan alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi baca alif lam mim saja sudah 30 hasanat, 30 pahala kebaikan yang didapatkan seseorang, gitu. Nah, jadi kalau Anda tidak tilawah, kerugiannya adalah nggak dapat pahala, tapi ancaman nggak ada, ya kan? Begitu juga dengan menghafal. Kalau Anda tidak punya hafalan sama sekali, apalagi Anda sebagai kepala keluarga, Anda nggak bisa mimpin sholat, gitu. Ya bisa sih, tapi mungkin ya suratnya gitu-itu aja, gitu. Dan itu sah-sah saja. Cuma artinya ya kita tentunya maunya mengalami peningkatan, kan. Nah, tapi nggak ada ancaman kalau Anda tidak terlibat dalam program menghafalkan. Tapi kalau Anda tidak terlibat dalam program tadabbur, itu ada ancamannya, ya. Dan ancamannya serius. Surat, ya, Muhammad ayat 24. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Maka apakah mereka tidak memperhatikan, tidak tadabbur, memahami Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci, ya. Jadi sekalipun seseorang rajin tilawah, sekalipun seseorang rajin ikut program menghafal, ya sudah punya hafalan gitu, ya. Tapi kalau dia tidak pernah melakukan kegiatan tadabbur, dia bisa terancam hatinya terkunci, ya. Maka kadangkala kita bisa temukan ada orang tilawahnya bagus, hafalannya ada sebahagian, tetapi dikasih nasihat sulit, gitu. Itu kenapa? Karena orang ini selama ini menyangka sudah selesai kewajibannya terhadap Al-Quran, yaitu tilawah dan menghafal.
Padahal ada kewajiban yang sangat penting, yaitu tadabbur, ya. Nah, istilah terkunci bahasa Arabnya di sini am ala qulubin aqfaluha. Kalau kita terjemahkan, ataukah hati mereka telah terkunci, digembok, ya. Aqfal itu dari kata gembok, ya. Ini ada qafal. Nah, aqfal itu bentuk jamak dari qafal, Pak. Jadi kalau gembok itu satu gembok, ya. Qafal itu satu gembok, kalau aqfal itu banyak gembok, Pak. Jadi bayangkan, ancaman orang yang tidak tadabbur Al-Quran adalah dikunci hatinya dengan banyak gembok, lebih dari satu gembok, Pak. Ya. Jadi bebel banget ya nantinya. Itu. Ya. Nah, sementara tadi kan dikatakan Al-Quran ini adalah Al-Furqan. Tidak mungkin Al-Furqan itu bisa masuk ke dalam hati seseorang kalau hatinya terkunci. Sekalipun dia sering tilawah, sekalipun dia punya banyak hafalan, ya. Nah, muslim yang rajin tadabbur, memahami isi Al-Quran, bukan sekedar tilawah atau menghafal, akan memiliki hati yang terbuka untuk menerima Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil, ya. Dan kita sangat memerlukan hati yang seperti ini sekarang ini, Pak. Karena di realitas kehidupan masyarakat kita yang sekalipun mayoritas muslim, tetapi belum ada kesepakatan menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda antara hak wal batil, ya. Sehingga kita banyak terjebak untuk memberikan penilaian yang keliru terhadap sesuatu yang sesungguhnya batil, tapi karena oleh media massa dipoles, dikasih image building, pencitraan bahwa itu hak, ya kan, kita menyangka itu hak. Atau sebaliknya, seorang pejuang kebenaran, ya, yang sesungguhnya, yang sejati, tapi karena media massanya dikuasai sama pembela kebatilan, ya kan, dipotret sebagai, di framing, ya kan, sebagai penjahat, sebagai pembela kebatilan, kita pun akhirnya mulai ragu, ini pejuang kebenaran atau bukan. Karena apa? Karena kita tidak memiliki hati yang terbuka untuk menerima Al-Furqan, ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, mungkin ada sebagian kita bilang, ya Ustadz, untuk memahami Al-Quran kan nggak gampang, ya. Ya kalau Ustadz mah enak ngerti bahasa Arab, punya ilmu tafsir, punya ilmu syariat, gitu kan. Apa betul Allah Ta'ala hanya menurunkan Al-Quran supaya mudah difahami oleh kalangan tertentu saja? Tidak. Allah bantah pandangan seperti itu dengan surat Al-Qamar yang terdapat dalam 4 ayat. 4 ayat dalam satu surah mengulang-ulang statement Allah, pernyataan Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran, ya. Jadi nggak ada alasan, Pak. Saya orang awam, saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak ngerti ilmu tafsir, ya kan, bagaimana saya mau memahami Al-Quran? Tidak, ya. Allah sudah membantah dengan mengatakan sampai 4 kali dalam surat yang sama, ya, bahwasanya Allah sudah jadikan, Allah sudah program Al-Quran ini mudah sebagai pelajaran. Cuma masalahnya apa? Mau atau tidak mau mempelajarinya. Nah, maka pertanyaan selanjutnya, dari mana kita harus mulai? Sederhana, mulailah dengan bikin program, memastikan seluruh anggota keluarga di rumah kita masing-masing sudah pernah membaca terjemahan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu jembatan paling awal untuk bisa memahami isi Al-Quran, ya. Masa kita yang dibesarkan di sebuah masyarakat Islam seperti ini tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan membaca terjemahannya saja? Bisa, ya. Dan percayalah, kalau sudah pernah Anda baca khatam sekali saja dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pasti akan muncul keinginan untuk baca lagi, untuk mengulang lagi, ya. Dan ketika Anda sedang mengulang, biasanya nanti muncul lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Wah, kata ini apa maknanya? Gitu. Nah, mulailah Anda nanti cari kitab tafsir. Silahkan. Sekarang kitab tafsir sudah banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kan? Gitu. Anda tidak perlu hanya mengandalkan terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama misalnya, begitu, ya kan. Anda bisa baca kitab tafsir Ibnu Katsir, ada kitab tafsir Jalalain sudah ada, ya kan. Kitab tafsir macam-macam sudah ada sekarang terjemahannya dalam bahasa kita. Gitu. Jadi Anda bisa naik ke level berikutnya kalau Anda mau bersungguh-sungguh.
Ya, makanya tadi saya katakan kita tinggal di masyarakat Muslim, Pak, yang mestinya lebih mudah untuk memahami Al-Quran. Sedangkan mereka-mereka yang tinggal di Barat saja sekarang itu rata-rata yang masuk Islam itu disebabkan karena membaca Al-Quran, gitu. Dan tentu pengertian mereka membaca Al-Quran bukan baca bahasa Arabnya, Pak. Mereka nggak ngerti bahasa Arab, gitu. Mereka sungguh-sungguh mencoba mendalami dari bahasa sesuai dengan bahasa yang dia pahami. Kalau dia orang Prancis, dia baca Quran terjemahan bahasa Prancis. Kalau dia orang Inggris, dia baca yang bahasa Inggris. Kalau dia orang Swedia, dia baca yang bahasa Swedia, dan seterusnya begitu. Karena alhamdulillah sekarang terjemahan Al-Quran sudah praktis, semua bahasa sudah ada terjemahannya, gitu. Nah, dan kita sudah banyak mendengar kisah-kisah tentang mu'alaf Barat ya Pak, yang masuk Islam karena membaca Al-Quran, ya. Salah satunya yang sangat terkenal adalah penyanyi tahun 70-an namanya Cat Stevens, yang sekarang sudah beralih menjadi Yusuf Islam, ya. Itu kalau Anda pelajari riwayat hidupnya Pak, kita akan kagum Pak, ya, karena dia seorang yang awal mula kesadaran dia muncul, ya, dia penyanyi Pak. Penyanyi di Barat tuh udah nggak ada cerita, dia masih peduli dengan agama, ya. Namanya penyanyi itu identik dengan naik turun panggung, ya kan. Kalau lagi naik panggung ya nyanyi, kalau turun dari panggung ya kalau nggak minum ya kan main perempuan, begitu, identiknya begitu. Nah, jadi dia selama menjadi penyanyi yang terkenal, dia nggak pernah peduli dengan agama. Tapi ada peristiwa khusus yang terjadi pada dirinya yang membuat dia berpikir, yaitu suatu hari dia berenang di tepi pantai California, ya. Tiba-tiba dia hampir tenggelam. Ya, dia diterpa ombak, ya kan, dia hampir tenggelam. Nah, dalam keadaan yang kritis itu dia memanggil-manggil Tuhan, tapi dia nggak tahu siapa Tuhan, dia nggak tahu namanya. Dia cuma bilang, oh you up there, ya kan, wahai Anda yang di atas sana, gitu, tolonglah saya. Kalau engkau menyelamatkan saya dari bahaya ini, saya berjanji akan kerja untukmu. Nah, gitu. Ternyata selamat dia, sampai di tepi pantai, selamat dia. Tapi biasa Pak, manusia begitu udah selamat dia mulai ngomong lagi, ya Tuhan, saya mau kerja untukmu tapi nanti deh, nah, gitu, ya kan? Karena udah selamat. Waktu masih mepet kayaknya butuh banget gitu, janji banget dia akan bekerja buat Tuhan. Tapi setelah sekian tahun dia kena lagi masalah berikutnya. Apa? Dia kena penyakit yang sangat hampir merenggut nyawanya, yaitu penyakit TBC. Terbaringlah dia di tempat tidur. Nah, ketika kali ini dia terbaring di tempat tidur, dia ingat lagi kejadian waktu dia hampir tenggelam, ya, di tepi pantai California. Dan ketika itu dia benar-benar berjanji, kali ini wahai Tuhan, kalau engkau selamatkan aku, benar-benar aku akan bekerja untukmu. Selamat dia, sembuh dia. Nah, tapi setelah itu dia bingung, pengertian kerja untuk Tuhan itu gimana, dia nggak ngerti, ya, karena dia nggak tahu agama. Nah, akhirnya mulai dia mengadakan yang namanya spiritual journey, pengembaraan spiritual, ya. Dia mulai menelusuri berbagai agama. Dimulai dari mana? Dari agama asalnya sendiri, ya, agama Katolik. Tapi dia kecewa, dia tidak temukan jawaban dari agama gereja. Terus akhirnya dia beralih ke Yahudi. Dia pelajari Yahudi, dia kecewa, nggak dapat jawaban. Dia pelajari agama-agama Timur, agama Buddha, agama Hindu, ya kan, dia pelajari. Ya, bahkan dia udah ikut praktek-prakteknya, tapi nggak ketemu juga hakikat kebenaran. Nah, dia nggak pernah nyari ke Islam, mungkin karena Islam sedemikian asingnya di sana, ya. Jadi dia nggak ada akses gitu untuk Islam. Malah yang ngasih aksesnya Pak Allah, berupa saudara kandungnya pada suatu hari pergi ke Palestina jadi turis, terus keluar masuk berbagai tempat ibadah 3 agama besar. Dia masuk ke tembok ratapannya orang Yahudi, dia masuk ke gerejanya orang Kristen, ya, yang sangat sakral di Baitul Maqdis di Yerusalem. Termasuk dia masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika di dalam Masjidil Aqsa itulah dia merasakan sesuatu yang dia bilang bulu romanya, bulu kuduknya itu berdiri. Nah, di situ dia katakan mungkin di balik agama masjid ini, ya, saudara saya Cat Stevens bisa mendapatkan jawaban, ya. Jadi dia bukan mikirin dirinya, ya, namanya orang ateis Pak. Dia cuma peduli adiknya lagi nyari kebenaran, siapa tahu di sini dapat. Nah, akhirnya pulang dia ke Inggris, dia kasih hadiah Al-Quran untuk Cat Stevens, ya. Dan tentunya Al-Qurannya nggak ada bahasa Arabnya Pak, terjemahan semua.
Nah, sejak Cat Stevens terima buku itu, dia kaji Pak, dia baca sendirian, nggak ada yang bimbing. 1,5 tahun dia baca, sampailah dia pada kesimpulan, this is the book. Ini dia buku yang saya cari-cari. It gives the answers to all my questions. Buku ini menjawab semua pertanyaan yang menggelayut dalam pikiran saya. Nah, akhirnya dia mantap. Dia datang ke sebuah Islamic Center pada hari Jumat di kota London. Dia ucapkan 2 kalimat syahadat. Terus sudah, dia masuk Islam, dia belajar sholat, dia sholat. Dia belajar puasa, dia puasa. Dia belajar haji, dia pergi haji. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, begitulah orang yang bukan dari masyarakat muslim saja, ketika bersungguh-sungguh mencari hidayah, ya dia akan dapatkan, asalkan dia membaca, mentadaburi Al-Quran. Masa ya kita enggak? Ya tentunya kita bisa lebih mudah Pak, karena akses kita sudah lebih banyak dengan ajaran Islam ini. Kita tinggal di masyarakat muslim ya.